Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with Saya awali perjalanan di desa yang terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Serang, Banten ini dengan menjelajahi hutan untuk menuju Curug Lawang. Desa wisata Cikolelet berjarak 138 km dari Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam menggunakan mobil. Untuk menuju ke Curug Lawang, kita mesti berjalan kaki selama 1 jam dari permukiman penduduk sambil menikmati pemandangan asri persawahan dan lebatnya pepohonan. Harus saya akui, trek yang dilalui cukup menguras energi, tetapi saya tetap happy. Sejumlah persiapan memang harus dilakukan sebelum memulai kegiatan jelajah hutan ini. Mulai dari sarapan yang kenyang, hingga memastikan penggunaan pakaian dan sepatu yang pas, termasuk juga tetap mematuhi protokol kesehatan meski berada di tengah hutan. Lelah saya pun terbayar dengan suguhan pemandangan air terjun Curug Lawang yang mempesona. Air terjun dengan ketinggian belasan meter ini memang menjadi salah satu ikon desa wisata pertama di Kabupaten Serang ini. Inilah cara terbaik untuk mengawali perjalanan di Desa Wisata Cikolelet dengan menikmati keindahan Curug Lawang usai menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk bisa sampai di sini. Desa Wisata Cikolelet menyimpan sejumlah potensi wisata lain yang layak untuk dijelajahi. Desa wisata yang berhasil meraih 2 penghargaan sebagai desa wisata terfavorit dan desa wisata rintisan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang diusung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki sejumlah homestay yang siap menyambut pengunjung. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat demi kenyamanan dan keamanan pengunjung saat berada di homestay yang dibanderol Rp250.000 per malam ini. Pengelolaan homestay dilakukan warga mengikuti standar pelayanan terbaik sesuai yang diajarkan dalam pelatihan untuk pengelolaan homestay dan pemandu wisata. Desa wisata Cikolelet menawarkan banyak kegiatan wisata bagi pengunjung. Jika Anda ingin tahu lebih banyak lagi apa saja kegiatan tersebut, silakan kunjungi laman website indonesia.travel yang memberikan ulasan mendalam soal destinasi wisata di Indonesia Aja secara lengkap. Perjalanan saya lanjutkan dengan mengunjungi sentra ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menopang perekonomian warga. Ada beberapa kegiatan ekonomi kreatif yang dikembangkan warga, salah satunya usaha pengolahan melinjo. Emping sebagai produk olahan buah melinjo dikerjakan secara tradisional oleh warga desa Cikolelet dan dijual Rp70.000 per kilogram. Ibu, ini aku bawa keluar ya, buat dijemur. Hai. Meski pengolahannya masih dilakukan secara tradisional, namun produk emping melinjo buatan warga desa Cikolelet ternyata telah menembus pasar ekspor hingga ke Timur Tengah. Olahan lain dari melinjo adalah ceplis beraneka rasa, mulai dari asin gurih hingga balado. Ceplis dibanderol Rp75.000 per kilogram dan telah memiliki pelanggan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Tak hanya mengolah buah melinjo, warga desa Cikolelet, terutama kaum ibu, juga tengah rajin membudidayakan jamur tiram untuk dijual langsung ataupun diolah menjadi beragam penganan lezat. Kegiatan ini menjadi potensi ekonomi kreatif lain yang dikembangkan warga sebagai sumber penghasilan mereka. Serupa dengan desa wisata lain, sejak pandemi warga mesti putar otak agar tetap memiliki penghasilan. Produksi emping melinjo, ceplis, dan olahan jamur tiram adalah sumber penghasilan warga sejak berkurangnya aktivitas wisata ke desa mereka.
Penggunaan media sosial dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dimaksimalkan untuk memasarkan produk. Bantu ekonomi warga dengan beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan Indonesia. Agar kami tetap kegiatan-kegiatan wisatawan ini berjalan dengan baik, kemudian masyarakat juga kegiatan ekonomi masyarakat berjalan, tentunya kiat-kiat yang kami lakukan bagaimana kemudian kegiatan ekonomi masyarakat ini digerakkan oleh kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. Seperti halnya di Desa Wisata Cikolelet ada ekonomi kreatif yang pengelolaan emping melinjo itu digerakkan oleh sekitar 20 ibu-ibu pengrajin emping melinjo, kemudian juga ada budidaya jamur tiram. Dan tentunya jamur tiram ini tidak hanya pengembang biakannya, tapi bagaimana kemudian jamur tiram ini kami olah juga menjadi produk makanan. Tentunya kiat-kiat yang kita lakukan adalah bagaimana pemasarannya itu melalui media sosial yang kami lakukan melalui media sosial. Peningkatan jumlah pengunjung ke Desa Cikolelet mulai terjadi setelah desa ini meraih Anugerah Desa Wisata Kemenparekraf 2021. Kegiatan ekonomi kreatif serta potensi wisata alam yang dimiliki Desa Cikolelet pun membuka peluang untuk perbaikan taraf hidup masyarakat dengan hadirnya sejumlah lapangan pekerjaan dan sektor usaha bagi warganya. Lebih dari 150 orang warga kini bekerja di sektor pariwisata sebagai pemandu, pengelola homestay, pelaku seni, hingga pengusaha kuliner dan UMKM. Selain pelatihan pengelolaan homestay, bantuan lain yang juga diperoleh warga desa adalah pelatihan pemasaran ekraf dan UMKM, pelatihan peningkatan SDM. Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke desa ini pada Oktober 2021 sempat menyebut usaha yang dikembangkan warga desa Cikolelet berdaya saing tinggi dan berpotensi untuk dipasarkan ke pasar internasional. Dalam kunjungannya, Menparekraf juga langsung memberikan sejumlah bantuan kepada warga desa untuk peningkatan kualitas potensi wisata yang dimilikinya, termasuk bantuan pengadaan akses internet gratis selama 1 tahun. Pergi ke pantai, lihat indahnya panorama. Saking indahnya, bikin hati gembira. Ibu Bupati, mari tingkatkan kolaborasi bersama. Bangun desa wisata agar masyarakat Cikolelet makin sejahtera. Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke desa wisata tanpa mengenal kearifan lokal dan budaya setempat. Ada sejumlah kesenian tradisional yang kerap ditampilkan saat tamu berkunjung ke desa Cikolelet, diantaranya mamaca atau seni bertutur dan juga seni rudat yang merupakan gabungan antara seni gerak dan vokal yang diiringi oleh tabuhan ritmis dari waditra. Kedua kesenian ini mendapat pengaruh yang kuat dari agama Islam dan lebih banyak ditampilkan oleh para pria warga desa. Kesenian yang berkembang di pesantren-pesantren sebagai hiburan bagi santri ini telah masuk ke dalam warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2018. Kesempatan menyaksikan seni rudat dan belajar langsung kesenian yang berkembang luas di hampir seluruh wilayah Banten dan telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda sejak tahun 2018 silam ini menjadi penutup perjalanan saya di Desa Wisata Cikolelet. Jangan lupa untuk berwisata di Indonesia aja karena beragam pilihan wisatanya dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with